Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Meini Dria Astarina, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 20. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep akuntabilitas dan nasionalisme yang dibuat dalam bentuk mind map. Nah, berikut ini adalah mind map yang sudah saya buat mengenai akuntabilitas. Kita mulai dari konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Berorientasi pada hasil. 3. Memperbaiki kinerja. 4. Membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, membutuhkan laporan. Akuntabilitas publik terbagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal, yang merupakan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, kemudian akuntabilitas horizontal, yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian, tingkatan akuntabilitas terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, akuntabilitas stakeholder. 2. Akuntabilitas organisasi. 3. Akuntabilitas kelompok. Yang keempat adalah akuntabilitas individu. Dan yang kelima adalah akuntabilitas personal. Selanjutnya, untuk mekanisme akuntabilitas, saya membagi pembahasannya menjadi 4, yaitu dimensi akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, kemudian bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, dan yang terakhir adalah 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Berikut ini adalah alat akuntabilitas yang digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah perencanaan strategis, dapat berupa RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. 2. Kontrak kinerja, yaitu kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Dan 3. Dalam bentuk laporan kinerja atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang biasanya disingkat LAKIP. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, maka diperlukan 9 hal, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Selanjutnya adalah 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan. 3. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi serta masukan perbaikan. Nah, sekarang kita beranjak ke pembahasan akuntabilitas dalam konteks. Dalam prinsip keterbukaan informasi ada 6 hal, yaitu yang pertama, Maximum Access Limited Exemption atau MAL. 2. Permintaan tidak perlu disertai alasan. Yang ketiga, mekanismenya cepat, sederhana, dan murah. Kemudian berikutnya, informasi itu harus utuh dan benar. Yang kelima, informasi proaktif. Dan yang terakhir, perlindungan pejabat yang beritikat baik. Aspek yang kedua dalam akuntabilitas dalam konteks adalah fraud dan perilaku korup. Penyalahgunaan kewenangan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud, merupakan sekumpulan tindakan yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Nah, selanjutnya mengenai penggunaan sumber daya negara, harus melalui 3 hal, yaitu penggunaannya diatur sesuai prosedur.
Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Kita beralih ke penyimpanan dan penggunaan data serta informasi milik pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Bagian yang terakhir dalam akuntabilitas dalam konteks adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Bagian terakhir dalam pembahasan akuntabilitas adalah menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, personal behavior bagi PNS yang diharapkan adalah bertindak sesuai persyaratan legislatif, tidak mengganggu, menindas, dan diskriminatif, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, nyaman, dan produktif. Memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat dan sopan, kemudian adil dan tidak memihak, serta melayani stakeholders dengan tepat waktu. Nah, sudah selesai nih penjelasan mengenai akuntabilitas. Sekarang kita beranjak ke pembahasan mengenai nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme itu sendiri memiliki 4 prinsip, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme? Mari kita kulik satu persatu dari sila 1 sampai sila kelima. Untuk Pancasila sila pertama, output yang diharapkan adalah bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram, serta hak dan batil. Untuk sila kedua, dapat berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Sila ketiga, siap sedia membela negara, kehormatan bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Sila keempat, tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, dan tidak berbuat yang merugikan orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima, output yang diharapkan adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, kemudian suka bergotong royong, serta memperhatikan nasib orang lain. Kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Dalam hal ini, ASN berperan sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Ini berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN dalam pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, kemudian ASN juga berintegritas tinggi. Nah, yang berikutnya adalah ASN sebagai pelayan rakyat. Sebagai pelayan rakyat, ASN harus profesional. ASN adalah ASN yang melayani publik, serta berintegritas tinggi. Berikut ini adalah 8 karakteristik pelayanan yang memuaskan pelanggan. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan, kemudian akurasi pelayanan, kemudian keramahan dalam pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, kenyamanan mendapatkan pelayanan, pelayanan yang bertanggung jawab, pelayanan spesifik, dan kemudahan diakses. Selain itu, sebagai pelayan publik, ASN diharapkan untuk bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan, bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Aspek yang terakhir adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini, ASN diharapkan memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, serta menjaga keutuhan NKRI. Kemudian, apa saja peran ASN dalam menciptakan kondisi damai? Yang pertama, ASN haruslah bersikap netral dan adil.
Yang kedua, mampu mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan yang diskriminatif. Dan yang ketiga, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Sekian pembahasan mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Assalamualaikum.